Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar dan 97% diantaranya adalah perkebunan rakyat. Dengan lahan seluas itu, di tahun 2005 Indonesia mampu memproduksi kelapa sebanyak 3,2 juta ton. Berasal dari pesisir Samudra Hindia, kelapa secara alami tumbuh di pantai atau daerah tropika dan ketinggian pohonnya mencapai 30 meter. Sebenarnya tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Namun seiring dengan meningkatnya ketinggian, pohon kelapa akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Dan tahukah Anda, ternyata hampir semua bagian kelapa berguna dalam kehidupan manusia. Berikut, kami rangkum fakta ajaib kelapa versi on the spot. Kelapa memiliki akar yang menyerupai rambut dan memiliki sistem akar berserat. Pohon kelapa menghasilkan akar dari pangkal batang dengan diameter kurang dari 8 cm dan jumlah yang dihasilkan tergantung pada usia pohon dan lingkungannya. Akar kelapa biasanya digunakan dalam berbagai bidang, seperti sebagai pewarna bahan dasar pembuatan sikat gigi dan obat-obatan herbal. Mengkonsumsi air rebusan akar kelapa yang telah disaring dapat membantu mengobati gatal-gatal dan berbagai macam gangguan pencernaan, seperti diare, disentri, dan masalah pencernaan lainnya. Hebatnya, akar kelapa ini menginspirasi penemuan teknologi penyangga bangunan cakar ayam dan terbukti banyak bangunan yang menggunakan teknik seperti akar kelapa. Tak hanya itu, akar kelapa memiliki manfaat sebagai penangkal banjir karena diketahui mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Akar kelapa juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Batang pohon kelapa memiliki butiran yang berserat. Tingginya pun mencapai 25 meter dengan diameter sekitar 30 cm. Batang kelapa bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah seperti pilar, jendela, kusen pintu, dinding, langit-langit, serta peralatan rumah tangga. Selain itu, batang kelapa juga dapat diekstrak untuk pembuatan bubur kertas. Berikutnya, daun kelapa yang masih muda atau biasa disebut dengan janur, biasa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, seperti bahan anyaman untuk dekorasi upacara adat dan pembungkus ketupat, lemet, atau makanan lainnya. Sedangkan daun kelapa yang sudah kering dapat juga digunakan sebagai bahan anyaman untuk pembuatan tikar, topi, tas, dan aneka jenis kerajinan tangan lainnya. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat kertas setelah diekstrak menjadi bubur. Batang daun yang biasa disebut lidi juga bisa diaplikasikan sebagai sapu taman. Dan yang mungkin belum diketahui, daun kelapa merupakan makanan kesukaan gajah. So don't treat me like a puppet on a string. Meskipun merupakan salah satu jenis limbah, namun siapa sangka sabut kelapa ternyata memiliki banyak manfaat. Di antaranya, untuk membuat sapu ijuk, jok mobil, spring bed, keset, dan berbagai macam kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan pajangan. Dalam bidang pertanian, sabut kelapa juga dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Pupuk organik yang dibuat menggunakan sabut kelapa mampu menyimpan air 60% lebih banyak dibandingkan pupuk biasa. Manfaat lainnya bagi pengusaha ikan yang ikan ternaknya ditempatkan pada kolam semen, sabut kelapa dapat menetralisir kandungan air yang ada pada kolam baru selesai dibuat, serta menghilangkan bau semen dari kolam tersebut. Jadi bisa meminimalisir ikan yang mati karena campuran air dan bau semen yang baru ya.
atau tempurung kelapa merupakan lapisan keras yang terdiri dari lignin, selulosa, metoksil, dan berbagai mineral, tergantung dari jenis kelapanya, dengan berat sekitar 15 hingga 19% dari keseluruhan kelapa. Strukturnya yang keras disebabkan oleh silikat yang cukup tinggi kadarnya pada batok. Batok kelapa dapat dibakar langsung sebagai kayu bakar atau diolah menjadi arang. Selain itu, bisa juga diolah menjadi berbagai barang kerajinan tangan seperti gayung air, sendok sayur, centong nasi, hiasan, kancing baju, dan masih banyak lagi. Di dalam buah kelapa, daging buah muda yang berwarna putih dan lunak biasa disajikan sebagai es kelapa muda atau dikenal dengan es degan. Cairan ini mengandung beraneka enzim dan memiliki khasiat penetral racun serta efek penyegar atau penenang. Sedangkan daging buah tua kelapa berwarna putih dan mengeras, lalu sarinya diperas akan menghasilkan cairan yang dinamakan santan. Ya, santan yang gurih dan nikmat dihasilkan dari kelapa yang sudah tua. Selain itu, santan yang baik memiliki kepekatan dan rasa manis sederhana serta tidak berbau. Santan kelapa termasuk bahan pangan yang memiliki kadar air protein dan lemak yang cukup tinggi sehingga mudah rusak karena ditumbuhi oleh mikroba pembusuk. Jika diletakkan dalam ruang terbuka atau suhu 35 derajat, santan hanya mampu bertahan hingga 6 jam. Hasil perasan pertama kelapa juga menjadi salah satu faktor santan terbaik. Jangan gunakan perasan yang sudah hampir bening, sebab kandungan dalam santan serta warna putih susunya sudah hilang. Terkadang saat memasak, kita menemui kendala santan pecah atau memisah antara lapisan yang kental lebih berminyak dengan yang cair. Hal ini terjadi jika santan dipanaskan pada suhu tinggi dan tidak diaduk-aduk, sehingga terjadi pemisahan dengan bagian yang berair. Untuk mengatasinya, panaskan santan dengan api kecil dan aduk-aduk hingga mendidih. Jika masakan memerlukan dua jenis santan, yaitu kental dan encer, masaklah lebih dahulu bahan-bahan dengan santan encer sampai bumbu dan bahan meresap. Setelah itu, baru masukkan santan kental, aduk-aduk, dan panaskan kembali dengan api kecil hingga kental. Santan pun akan merata pada keseluruhan masakan. Kini, tak perlu lagi pusing untuk mendapatkan santan dengan kualitas terbaik karena telah hadir Sasa Santan Bubuk yang terbuat dari daging buah kelapa tua segar pilihan yang diproses secara higienis dengan teknologi modern untuk menjamin keaslian cita rasa dan aroma santan. Bentuknya yang bubuk memudahkan untuk langsung digunakan sudah matang, tanpa perlu diencerkan sehingga langsung tabur saja baik pada hidangan panas maupun dingin, asin maupun manis. Kelebihan lainnya, Sasa Santan Bubuk bebas kolesterol dan tanpa bahan pengawet, sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Cara penyimpanannya pun mudah, cukup diletakkan dalam wadah tertutup untuk pemakaian berikutnya. Dan pemirsa, itulah fakta ajaib kelapa versi on the spot. Tradisi unik dalam mencari jodoh unik dengan melempar kacang ini ada di daerah Buton Tengah. Saksikan liputan khas tim On The Spot di Buton Tengah sesaat lagi, tetap di On The Spot.